00.53 tubuhnya telah menjadi mengerikan. Dia berdiri di depan istrinya dan dengan lembut mendekatinya dan memeluknya, lalu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit kepala istrinya. Ternyata tadi malam ada sejenis makhluk asing yang bersifat parasit menyelinap ke bumi mereka dan menguasai tubuh manusia. Pemeran utama pria kita Shinichi juga masuk ke tubuhnya oleh parasit haiwan, tapi untungnya dia bangun tepat waktu memasuki otaknya. Tapi parasit ini masih menemukan peluang dengan Shinichi. Kemudian besok Shinichi selalu merasa tangan kanannya mati. Rasa penghapusnya jatuh ke lantai. Shinichi mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Hasilnya ia membeku secara tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, bahkan tidak melihat bahawa satu tembakan pun bisa mengenai keranjang semua orang memuji dia tentang betapa baiknya dia, tetapi hanya dia yang tahu bahawa ada sesuatu yang tidak. Dia bergegas kembali ke rumah dan mencari di internet. Sementara itu, tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan mata terkejut. Ia menggunakan pisau kecil untuk memotong tangannya, tidak menyangka bahawa di tangan kanannya muncul monster sampai pingsan. Tapi kemudian monster itu berubah menjadi binatang kecil yang bahkan terlihat agak konyol. Tidak hanya itu, juga ingin Shinichi mengajarinya berbicara. Ajari aku bicara, Shinichi. Awalnya Shinichi mengira dia sedang bermimpi, tapi dia melihat binatang yang belajar berbicara sendiri baru saja berbicara dengan dia. Harus menerima kenyataan ini. Ternyata hewan ini karena tadi malam tidak bisa masuk ke otak Shinichi, jadi tunggu di lengan kanan dia simbiosis dalam tubuh Shinichi. Tidak hanya itu, ia juga menemukan hewan ini sangat cerdas. Pengetahuan dalam buku dapat diingat hanya dengan satu pandangannya, bahkan menamakan dirinya Miki. Setiap hari dia meminta Shinichi untuk membawanya ke perpustakaan untuk mempelajari hal-hal baru. Mengapa saya merasa bahawa tangan kanan ini akan segera datang lebih pintar dari otak dia? Ia tentu saja lebih pintar dari otak selain ilmu di Bogor, bahkan meminta untuk pergi sini. Jik membawanya untuk melihat pertarungan pedang dan memanah, belajar cara bertarung jarak dekat. Berapa hari hidup bersama Shinichi mengetahui bahawa Miki juga bukan binatang jahat, jadi dia juga secara bertahap beradaptasi dengan keadaan simbiosisnya saat ini. Tapi itu bukan semua juga baik. Seperti Miki, banyak parasit lain setelah mengambil alih otak manusia berubah menjadi kanibal. Ada semakin banyak kasus serupa di kota. Dalam upacara uji tiba-tiba memberitahu Shinichi bahawa itu mendeteksi keberadaan jenisnya sendiri, dan orang itu sebenarnya adalah guru baru juga. Saat ini guru menggunakan kapan ganas ke arah Shinichi. Saat pulang sekolah dia menggunakan sini jika akuarium memperkenalkan Shinichi kepada dua orang yang terinfeksi parasit seperti dia. Nama pria ramah ini adalah Mada, dan pria ini sangat tidak ramah, namanya Merak. Dia adalah seorang polisi, ingin bergabung dengan timnya, tapi dia langsung menunjukkan tindakan penolakan. Guru juga tidak memaksanya. Jika sini tidak menghadapi tidak apa-apa, jika tidak dua makhluk ini sedang makan. Setelah makan tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia. Perhatikan makanan mereka itu adalah tangan manusia. Jenis makhluk ini disebut mereka akan membunuh orang di malam hari, tapi mangsa hari ini ada spesial karena di dalam tubuhnya ada simbion yang juga parasit. Mereka mulai menyerang ke arah sini, segera berubah menjadi bentuk pisau dan bertarung dengan parasit hewan di mereka. Tapi karena lawannya benar-benar dalam berbentuk parasit, jadi begini jelas kurang bertenaga. Pada saat secara bertahap dipaksa lebih dekat oleh mereka, tepat ketika Migi akan menyerah, Shinichi mengumpulkan keberaniannya, gunakan batang besi untuk menutup mereka. Langsung jatuh dan secara bertahap kehilangan kesadaran. Melihat itu Shinichi berusaha untuk tidak muntah dan berbalik untuk melarikan diri, tapi berakhir di situ. Shinichi pulang masih belum pulih sepenuhnya, lalu Gigi memberitahunya bahawa sesama muncul lagi. Apalagi kenapa masih ada? Shinichi buru-buru mengambil pisau bersembunyi di balik pintu, tapi tidak menyangka kali ini ibu adalah parasit. Ternyata saat mereka mau mati lewat dalam perjalanan pulang kerja, jadi parasit di tubuh ibunya lagi tidak peduli apa yang dikatakan pada Shinichi bahawa ibu sudah meninggal. Tapi Shinichi masih menolak untuk percaya bahawa ini benar. Di sebuah lengan panjang langsung menusuk jantung Shinichi, menyebabkan Shinichi jatuh ke tanah. Tuan rumah sudah mati, tidak lagi terancam. Mereka pergi dengan sangat cepat, tapi tidak mengharapkan itu. Keesokan paginya Shinichi secara ajaib hidup kembali. Ternyata Midi menggunakan sel-selnya yang berbeza untuk menyembuhkan luka hati Shinichi. Bahkan jika hidup kembali, rasa sakit kehilangan ibunya masih membuat Sini tidak bisa
mengendalikannya. Sejak itu Shinichi terlihat seperti orang yang berbeza terus mendatanginya, tapi dia tetap tidak peduli melihat anjing mati di pinggir jalan. Gadis itu mengungkapkan belasungkawanya. Shinichi langsung membuang tubuh anjing itu ke tempat sampah. Anjing mati bukan anjing lagi, itu hanya sepotong daging dalam bentuk anjing. Gadis itu menatap Shinichi dengan marah, sepertinya biji tidak hanya membuat tubuh Shinichi tetapi juga secara bertahap. Hari itu Shinichi mengetahui bahawa parasit haiwan Shimada telah dipindahkan ke kelasnya di permukaan. Dia sangat berniat baik, tapi begitu dia bertemu Shinichi, dia tunjukkan ekspresi mengancam, tidak lemah tapi langsung melakukan serangan balik. Yang mengejutkan Shimada adalah Shinichi tiba-tiba memiliki kekuatan yang sama dengannya. Ceritakan kisah ini kepada guru. Tidak menyangka gurunya sangat bersemangat. Ia mengerti bahawa Shinichi dan Gigi sudah mulai bergabung. Jumlah korban bertambah. Sejak itu ia juga menemukan kebenaran tentang keberadaan parasit haiwan. Mereka juga mencari cara untuk membedakan parasit adalah menarik rambut lawan. Jika rambut itu bisa bergerak, maka orang itu adalah haiwan. Secara kebetulan Shimada dengan tubuh yang proporsional saat menjadi model untuk seluruh kelas menggambar. Kemudian seorang siswi berlari keluar untuk bermain dengannya, mencabuti rambutnya, tapi tepat setelah itu dia takut dengan rambutnya. Perhatikan rambut bergerak di lantai. Sebuah gadis di ruang tamu panik. Shimada mengungkapkan identitasnya dan ingin melanjutkan penyamarannya, menunjukkan wujud aslinya dan rencana untuk membunuh semua siswi. Di ruangan itu siswa laki-laki tampan ini sebenarnya adalah parasit alien. Diam indahnya dan hendak membunuh sekelompok gadis ini. Seorang siswa perempuan yang memegang sebotol asam melemparkannya ke arahnya. Botol asip baru saja mengenai matanya. Shimada dengan susah payah jatuh ke dalam keadaan kehilangan kendali. Saat ini mendengar suara itu dan berlari sebelum Shimada membunuh gadis itu. Shinichi tepat waktu untuk memblokir di depan, tapi situasi saat ini tidak cocok untuk lawan. Ketika Shinichi ragu-ragu, kemudian guru tiba-tiba muncul. Shimada meminta bantuan guru, tapi dia tidak pernah. Kau, aku benci teman-teman yang membuatku kesulitan. Setelah mengatakan itu dia melemparkan bom dan berbalik untuk pergi ke sini. Ki buru-buru memeluk siswi itu dan melompat keluar jendela dengan 7 biji yang berubah. Shinichi mendarat dengan selamat. Segera lantai atas meledak. Shinichi buru-buru memasukkan siswi itu ke dalam ambulans dan naik ke atap gedung seberang. Ia tahu bahawa kejadian barusan jelas tidak mungkin membunuh Shimada, jadi dia harus mengakhirinya sendiri. Dia mengangkat tangannya langsung berubah menjadi Shinichi, mengambil besi sebagai namanya Shimada dan tembak. Batang besi menembus jantung Shimada. Akhirnya hilangkan bahayanya. Guru juga datang untuk meminta kepada Shinichi atas tindakan rekannya, bahkan memberi Shinichi alamat. Marah Shinichi mengikuti alamat dan menemukan mereka, tetapi pada saat yang genting tertidur lelap tidur, biji berubah menjadi bentuk pisau. Semua sudah terjadi seperti ini hanya bisa bertaruh satu pertandingan, tapi mengejutkan meskipun tubuh Shinichi mengalami perubahan kekuatan saat bertarung dengan mereka. Tidak ada perbedaan antara mereka, bahkan dia selalu menjaga keseimbangannya. Dian dan Tengku Uma merubah suara menjadi suara ibunya. Untuk sementara kehilangan keinginan untuk bertarung, mereka mengambil kesempatan ini untuk menyerang balik, tapi lidahnya tiba-tiba berhenti. Ternyata itu adalah sisa-sisa kesadaran ibu. Si Diki dia memblokir serangan 4 tahun merek. Shinichi mengerti bahawa ibunya lah yang menyelamatkannya, langsung berteriak dan membunuh mereka. Meskipun dia bisa membalaskan dendam ibuku, tapi hati Shinichi sama sekali tidak nyaman. Hati Shinichi yakin sudah seperti parasit lain, bahkan tidak ada satu air mata pun yang tertumpah. Kembali ke rumah sakit, lihat siswi yang berbaring di ranjang rumah sakit. Kali ini dia mengerti misinya adalah untuk melindungi umat manusia, lindungi orang yang dia cintai, menemukan parasit yang lain lalu bunuh mereka satu persatu. Inilah yang harus dilakukan. Jika parasit binatang belum berakhir, apakah anggota dewan yang terpilih adalah manusia atau parasit? Sang guru yang sedang hamil anak manusiawi akan terjadi apa? Kemudian datang penampilan terakhir. Bos bertambah kuatnya, dia tolong beri